Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Football Legend. Dunia sepak bola tidak akan pernah sama lagi sejak seorang anak laki-laki bernama Edson Arantes do Nascimento lahir ke dunia pada dekade 1940-an karena ia bukan sekadar atlet, melainkan sebuah fenomena budaya yang berhasil mengangkat martabat kulit hitam dan membawa nama Brazil ke puncak tertinggi peradaban olahraga global. Perjalanannya yang dimulai dari kemiskinan ekstrim hingga menjadi sosok yang paling dikenal di planet bumi adalah bukti nyata bahwa bakat yang ditempa dengan penderitaan dan disiplin baja dapat menciptakan sebuah standar kesempurnaan yang ia sebut sendiri sebagai permainan yang indah atau the beautiful game. Sebelum kehadiran sang raja, nomor punggung 10 hanyalah angka biasa. Namun setelah ia memakainya, nomor tersebut berubah menjadi simbol kesakralan bagi setiap pemain paling berbakat di setiap tim di seluruh penjuru dunia. Kelahiran Edson Arantes do Nascimento di desa Três Coracoes, Brazil. Pelé lahir di Brazil, tepatnya di Três Coracoes pada 23 Oktober 1940 dengan nama Edson Arantes do Nascimento sebagai anak dari Don Dinho, seorang pemain bola bertakat yang memegang rekor mencetak 5 gol sundulan dalam satu laga, namun kariernya hancur seketika karena cedera lutut parah yang membuat keluarganya jatuh dalam kemiskinan ekstrim, sehingga masa kecil Pelé dihabiskan dengan membantu ekonomi keluarga sebagai penyemir sepatu di stasiun kereta Bauru sambil menyambi sebagai pelayan toko kue dan penjual kacang panggang di pinggir jalan. Di sela kesibukannya bekerja, ia mengasah bakat alaminya dengan berlatih bola menggunakan kaos kaki bekas yang diisi kertas atau gulungan koran, serta terkadang menggunakan buah jeruk bali yang jatuh dari pohon karena ia tidak mampu membeli bola kulit yang harganya sangat mahal pada masa itu. Hingga puncaknya, pada usia 9 tahun, ia melihat ayahnya menangis terseduh-seduh saat Brazil dikalahkan Uruguay di final Piala Dunia 1950 yang dikenal sebagai tragedi Maracanazo, dan di hadapan ayahnya yang hancur itu, Pelé bersumpah akan membawa trofi Piala Dunia ke rumah mereka suatu hari nanti untuk membalas air mata sang ayah. Rahasia metode latihan dan pengembangan teknik Ginga, sang raja. Latihan Pelé dimulai dari filosofi Ginga, sebuah gerakan dasar dari seni bela diri capoeira yang menekankan pada kelenturan pinggul, keseimbangan tubuh, dan irama langkah yang tidak terduga. Sejak kecil di jalanan Bauru, ia melatih insting kontrol bolanya dengan melakukan juggling menggunakan buah jeruk bali atau gulungan kaos kaki bekas yang bentuknya tidak simetris, yang secara tidak langsung memaksa saraf motoriknya untuk bereaksi jauh lebih cepat dibandingkan berlatih dengan bola bundar sempurna. Ketika masuk ke Santos FC, Pelé menerapkan disiplin yang sangat ketat dengan melakukan latihan tambahan secara mandiri, seperti menendang bola ke tembok menggunakan kedua kaki secara bergantian selama berjam-jam untuk memastikan akurasi kaki kirinya setara dengan kaki kanannya. Sebuah kemampuan yang jarang dimiliki pemain pada era 1950-an. Ia juga merupakan pelopor latihan fisik modern di Brazil, dengan rutin melakukan lari sprint jarak pendek untuk meningkatkan daya ledak otot paha, serta latihan beban ringan guna memperkuat keseimbangan tubuh agar tidak mudah dijatuhkan oleh bek lawan yang lebih besar secara fisik. Pelé masuk Santos pada usia 15 tahun. Setelah bakatnya ditemukan oleh mantan pemain nasional Waldemar de Brito yang melihat sesuatu yang tidak biasa pada cara Pelé mengontrol bola yang tidak beraturan di jalanan Bauru, hingga akhirnya de Brito membawa sang remaja ke pelabuhan Santos untuk menjalani seleksi di klub Santos FC dengan pernyataan berani kepada direktur klub
bahwa anak kurus ini akan menjadi pemain terbaik di dunia yang pernah ada. Terbukti, hanya dalam waktu singkat setelah bergabung, Pelé langsung mencetak gol pada debut profesionalnya melawan Corinthians de Santo André saat usianya masih sangat belia, dan segera setelah itu ia menjadi mesin gol yang tidak terhentikan hingga membawa Santos memenangkan berbagai gelar bergengsi, termasuk 10 trofi Liga Paulista dan 2 gelar Copa Libertadores, serta 2 piala Intercontinental dengan mengalahkan raksasa Eropa seperti Benfica dan AC Milan, yang kemudian membuat popularitasnya begitu masif hingga pemerintah Brazil di bawah Presiden Jânio Quadros secara resmi menetapkan Pelé sebagai harta karun nasional melalui dekret hukum agar ia tidak bisa dibeli oleh klub kaya Eropa manapun yang saat itu sudah mengantre dengan tawaran uang yang tidak masuk akal. Kejayaan trofi Piala Dunia pertama tahun 1958. Karier Pelé di panggung dunia meledak secara spektakuler pada tahun 1958 di Swedia saat ia masih berusia 17 tahun, di mana ia mencetak gol kemenangan di perempat final melawan Wales, hat-trick di semifinal melawan Prancis, dan 2 gol indah di final melawan tuan rumah Swedia, yang membuatnya menangis di pelukan rekan setimnya karena berhasil mewujudkan janji kepada ayahnya 10 tahun sebelumnya sebagai juara dunia termuda sepanjang sejarah. Pencapaian ini sekaligus membungkam keraguan banyak pihak yang menganggapnya terlalu muda untuk memikul beban tim nasional di level tertinggi turnamen internasional. Kedisiplinan militer dan tempaan fisik baja di Angkatan Darat Brasil. Pada tahun 1959, setahun setelah menyandang gelar juara dunia, Pelé tetap menjalankan kewajiban bela negara dengan mengikuti wajib militer di Angkatan Darat Brasil sebagai anggota resimen berkuda ke-6 di Santos, di mana ia tidak mendapatkan perlakuan khusus dan harus menjalani rutinitas barak yang keras, termasuk lari lintas alam dengan sepatu bot militer berat yang secara tidak langsung membangun fondasi kekuatan kaki serta stamina paru-paru yang luar biasa kuat. Kedisiplinan militer ini mengasah mentalitas bajanya untuk tetap tenang di bawah tekanan ekstrim, yang kemudian ia bawa ke lapangan hijau saat menghadapi tackle-tackle brutal dari bek lawan yang sengaja ingin menghentikannya, sekaligus memperkuat koordinasi otot leher untuk teknik sundulan mautnya. Rekor dunia dan pencapaian fenomenal sang raja sepak bola. Sepanjang karier profesionalnya yang membentang selama lebih dari 2 dekade, Pelé mencatatkan angka-angka yang hampir mustahil untuk dikejar oleh pemain modern manapun, termasuk rekor mencetak 1.281 gol dalam 1.363 pertandingan, yang hingga kini tetap menjadi perdebatan hangat namun diakui secara historis dalam catatan sepak bola Brazil. Ia memegang rekor sebagai pencetak gol termuda di final Piala Dunia, serta menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak 92 kali hat-trick sepanjang karier resminya. Ketajamannya di depan gawang bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas, di mana ia pernah mencetak 8 gol dalam satu pertandingan saat Santos menghancurkan Botafogo pada tahun 1964, sebuah bukti dominasi mutlak yang membuatnya dianugerahi gelar atlet abad ini oleh Komite Olimpiade Internasional. Penaklukan dunia dan koleksi 3 gelar juara dunia. Kesuksesan internasional berlanjut pada tahun 1962 di Chili, meskipun ia harus menepi karena cedera otot paha di tengah turnamen. Namun puncaknya terjadi pada tahun 1970 di Meksiko, di mana ia memimpin salah satu skuad sepak bola terbaik sepanjang masa dengan gaya joga bonito yang mematikan, termasuk gol sundulan legendaris di final melawan Italia yang mengukuhkan posisinya sebagai satu-satunya pemain pria dalam sejarah yang mengoleksi 3 gelar juara dunia. Sebuah pencapaian yang belum bisa disamai oleh pemain manapun di muka bumi hingga saat ini.
Teknik sundulannya yang seolah melayang di udara dan visi bermain satu sentuhan tanpa melihat kawan menjadi standar baru bagi pemain nomor 10 di seluruh dunia. Misi diplomasi sepak bola di Amerika Serikat bersama New York Cosmos. Setelah menyatakan pensiun dari Santos FC pada tahun 1974, Pelé memutuskan untuk kembali ke lapangan hijau pada tahun 1975 dengan menandatangani kontrak fantastis bersama New York Cosmos di Liga Amerika Serikat yang saat itu masih sangat awam dengan sepak bola. Misi utamanya bukanlah sekedar uang, melainkan sebuah diplomasi olahraga untuk mempopulerkan sepak bola di negeri Paman Sam yang terbukti sukses besar dengan membludaknya jumlah penonton stadion dari hanya beberapa ribu orang menjadi lebih dari 70.000 orang dalam setiap pertandingannya. Sebelum akhirnya ia benar-benar menggantung sepatu pada 1 Oktober 1977 dalam laga perpisahan emosional antara Santos melawan Cosmos. Pengabdian Pelé sebagai Menteri Olahraga Brazil dan reformasi hukum. Setelah pensiun dari lapangan hijau, Pelé terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai Menteri Luar Biasa untuk Olahraga Brazil pada periode 1995 hingga 1998 di bawah Presiden Fernando Henrique Cardoso, di mana ia menjadi orang kulit hitam pertama yang menduduki jabatan menteri. Pencapaian monumental yang ia torehkan adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 9615 atau yang lebih dikenal dunia sebagai Lei Pelé pada Maret 1998. Undang-undang ini merupakan revolusi hukum terbesar dalam sejarah sepak bola Brazil karena berhasil menghapus sistem perbudakan modern di mana klub tetap memiliki hak atas pemain meskipun kontraknya telah habis. Melalui Lei Pelé, sang raja memberikan kemerdekaan bagi para atlet untuk berpindah klub secara bebas tanpa biaya transfer jika masa kontrak mereka telah selesai, serta mewajibkan seluruh klub profesional untuk mengubah status hukum mereka menjadi entitas bisnis yang transparan agar keuangan klub dapat diaudit secara publik demi memberantas praktek korupsi dan pencucian uang di Federasi Nasional. Akhir hayat sang raja sepak bola dunia. Pelé wafat pada 29 Desember 2022 di Rumah Sakit Albert Einstein, Sao Paulo, dalam usia 82 tahun, setelah berjuang melawan komplikasi kanker usus besar yang didiagnosis sejak September 2021, meninggalkan warisan abadi bukan hanya dalam bentuk trofi emas, melainkan sebagai sosok yang berhasil mengangkat derajat sepak bola dari sekedar olahraga menjadi sebuah seni indah yang menyatukan dunia melalui istilah The Beautiful Game. Jenazahnya disemayamkan di tengah lapangan Stadion Villa Belmiro, tempat ia pertama kali meniti karir, dan ribuan penggemar dari seluruh penjuru dunia memberikan penghormatan terakhir bagi sosok yang akan selalu dikenang sebagai sang raja abadi. Pelé mungkin telah pergi dari dunia fisik, namun jejak kakinya tetap tertanam dalam di setiap jengkal rumput stadion di seluruh dunia, dan namanya akan selalu menjadi standar emas bagi setiap anak manusia yang bermimpi menjadi pesepak bola besar. Ia bukan sekedar pemain nomor 10, ia adalah sosok yang memberikan jiwa pada nomor tersebut dan mengubah permainan bola yang sederhana menjadi bahasa pemersatu umat manusia lintas benua. Selama bola masih bergulir dan selama anak-anak kecil masih berlatih menendang di gang-gang sempit pemukiman kumuh, maka Pelé tidak akan pernah benar-benar mati, karena ia adalah definisi dari sepak bola itu sendiri. Sebuah warisan keabadian yang akan terus hidup selama matahari masih menyinari bumi dan selama The Beautiful Game masih dimainkan. Itulah tadi kisah luar biasa dan perjalanan panjang Edson Arantes do Nascimento, sang raja, yang telah mengubah wajah sepak bola dunia selamanya, dari lapangan tanah di Bauru hingga tahta tertinggi di stadion-stadion termegah jagat raya. Terima kasih banyak sudah menyimak biografi mendalam ini sampai habis hanya di channel Football Legend.
tempat di mana kita merawat ingatan dan menghidupkan kembali kejayaan para aktor lapangan hijau yang telah menjadi simbol kesempurnaan olahraga ini lintas generasi. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Berikan like kalian sebagai bentuk apresiasi. Dan jangan ragu untuk share atau bagikan video ini ke seluruh teman-teman pecinta sepak bola, agar mereka juga tahu sejarah besar Sang Raja. Silahkan tulis di kolom komentar menurut kalian siapa pemain di era modern saat ini yang paling layak menyandang warisan nomor 10 abadi milik Pele. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di video biografi legenda sepak bola selanjutnya. Karena selama bola masih bergulir, maka sejarah akan terus tertulis. Dan warisan para legenda tidak akan pernah padam. Hanya di Football Legend. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.